Hai teman-teman, apa kabar? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Salam jumpa lagi di vlog Wibi Kembara. Teman-teman, hari ini saya belusukan ke pesisir utara kota Jakarta dan ternyata saya sampai di Muara Baru Penjaringan. Ini pertama kali saya ke Muara Baru. Oh iya, sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, dan subscribe serta komennya ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya bisa mengikuti tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Ikuti tayangan vlog ini sampai habis ya. Siapa yang pernah jalan-jalan ke Muara Baru di Jakarta Utara? Saya yakin bahwa tidak banyak yang pernah ke sini. Daerah Muara Baru masuk di dalam Kecamatan Penjaringan. Masyarakat di daerah ini kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan di sektor informal. Daerah Muara Baru dekat dengan tempat lelang ikan modern serta Masjid Keramat Luar Batang yang pernah saya buatkan vlognya. Sisi barat Muara Baru adalah kawasan elit fluid dan perumahan Pantai Mutiara, sedangkan sisi tenggara adalah Taman Impian Jaya Ancol. Sisi selatan Muara Baru adalah Pelabuhan Sunda Kelapa. Cerita mengenai semakin meningkatnya permukaan air laut terjadi secara perlahan, tidak serta-merta. Pada awalnya adalah banjir rob yang memang sering terjadi di kawasan pesisir utara. Kombinasi antara kenaikan muka air laut, penurunan tanah, dan hujan ekstrim menjadi ancaman nyata bagi wilayah utara Pulau Jawa termasuk Jakarta. Perlahan tapi pasti, makin lama permukaan air laut semakin meninggi dan masjid makin lama tidak bisa digunakan sama sekali. Mula-mula lantai masjid hanya terendam sebatas mata kaki. Sekitar masjid dulu adalah semacam pelabuhan kapal pengangkut kayu serta ada beberapa bangunan gudang. Intensitas ibadah dan aktivitas masyarakat di masjid mulai berkurang secara drastis ketika pelabuhan tersebut dipindahkan ke daerah Sunda Kelapa pada tahun 2008 silam. Apalagi terjadi kenaikan air laut atau penurunan muka tanah yang membuat masjid itu kini dikelilingi air. Bangunan-bangunan gudang juga dihancurkan sehingga sekarang hanya tinggal bangunan masjid yang sendirian. Kemudian dibuatlah tanggul laut untuk menahan supaya air laut tidak masuk ke daratan pada saat terjadi air pasang. Bangunan Masjid Al-Waduna dipisahkan dengan tembok beton yang tinggi. Bangunan masjid tidak diselamatkan karena posisinya tidak memungkinkan untuk dibuatkan tanggul. Ancaman terendamnya kawasan pesisir dinilai tak terelakkan. Namun, kata para ahli bencana, bisa diperlambat dengan mitigasi dan adaptasi yang tepat. 3 faktor yang menyebabkan permukaan air laut semakin meninggi. 1, yaitu perubahan iklim yang mengarah pada kenaikan permukaan laut. Lalu yang kedua, laju penurunan muka tanah. Dan yang ketiga, kondisi lokal setempat. Kenaikan muka air laut secara global cenderung meningkat sejak tahun 2000 dengan kisaran 3-10 mm per tahun. Pagar beton dengan tinggi sekitar 5-6 meter telah membatasi daratan dan air laut di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Daratan yang terendam air laut ditandai sebuah plang bertuliskan tanah milik PT Pelabuhan Indonesia II, Persero, cabang Sunda Kelapa. Masjid Wal Aduna menjadi saksi bisu tenggelamnya daratan Jakarta. Dari informasi yang saya terima, Masjid Wal Aduna sudah sekitar 13 tahun sudah terendam air laut. Yang awalnya hanya sebatas mata kaki pada tahun 2009 silam. Saat ini, ketinggian permukaan air laut sudah naik hingga mencapai 1,5 meter. Cat hijau yang dulunya menyelimuti masjid tersebut juga tidak lagi bisa ditemukan. Dinding-dinding masjid yang kerap dihantam oleh gelombang pasang sudah mulai mengelupas. Pada beberapa bagian masjid juga ditemukan lumut-lumut yang tumbuh subur. Pintu dan jendela yang dulunya menempel sudah lama hilang terseret arus laut. Salah satu bangunan masjid bahkan tak lagi memiliki atap di atasnya.
Sementara di bagian kubah masjid, penutup yang terbuat dari lapisan seng juga mulai bolong-bolong di keempat sisinya. Kerangka pucuk kubah Masjid Wal Aduna yang tersisa terlihat di balik pagar tanggul air laut. Pada awal dibangun tanggul beton, jarak antara masjid dengan bibir pantai masih cukup jauh. Saat ini, air laut sudah mencapai batas tanggul dan merendam sebagian bangunan masjid itu. Pada saat saya datang, tiba-tiba ada puluhan anak datang. Usia mereka sekitar di bawah 12 tahun. Ternyata mereka bermain air di laut. Ardi Wijaya, sering mandi di sini? Hah? Setiap kapan mandi di sini? Udah 10 bulan nggak mandi sini. Bagaimana teman-teman? Sangat menarik bukan? Apakah muka air laut akan semakin meninggi? Apakah tanggul ini juga cukup kuat untuk menahan gelombang air pasang? 13 tahun lalu lantai masjid belum terendam air laut. Sekarang sudah hampir separuh bangunan masjid terendam. 13 tahun ke depan bagaimana? Sampai jumpa lagi pada vlog Wibi Kembara berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.